Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kembali ya. Setelah 2 pekan kita libur karena ada apa? Ada apa kemarin? Ada Ada mancing, Idul Pak. Adha, ya benar. Nah, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar fikih bab 6, yaitu tentang sholat Jumat, ibadah wajib yang sangat penting bagi Umat Islam. umat Islam. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita mengangkatkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Bapak juga ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada yang tidak masuk gitu kan. Jadi Bapak absen dulu ya terlebih dahulu ya. Absen ini tanggal. Oke, nih. Susilo hadir? Hadir, Pak. Oke, Susilo hadir. Bambang hadir nggak? Hadir. Hadir Bambang ya. Kemana Bambang kemarin nggak masuk? Main PS. Bolos kamu ya. Jangan bolos-bolos gitu. Terus Puan kemana Puan? Hadir, Pak. Puan kemarin kemana? Nganter nenek sakit. Nganter nenek sakit. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti kemarin izin ya. Ya udah, terus Mega Hadir, hadir Pak. Mega. Alhamdulillah Megawati hadir. Oke, baiklah. Absen sudah semua. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Jadi siapa yang masih ingat tentang pengalaman pertama ikut sholat Jumat? Siapa? Saya, Pak, saya. Oke, Bambang sholat Jumat. Alhamdulillah, sholat, Pak. Alhamdulillah Bambang. Oke, apa pengalamanmu ya Bambang? Pertama kali ikut sholat Jumat itu apa pengalamannya? Ngantuk, Pak, ngantuk. Atau pengalamannya keren Pak, di sana rame orang? Iya, di Atau sana rame juga orangnya. pengalamannya nggak seru Pak atau bagaimana? Iya, ngantuk. Ngantuk aja, Pak. Oke Bambang. Nah, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian tahu kenapa sholat Jumat itu dilakukan seminggu sekali? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nah, baiklah. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar dari pengertian, syarat, sampai tata cara pelaksanaannya. Nah, oke. Jadi baiklah anak-anak. Hari ini kita akan mencapai beberapa tujuan belajar. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat Jumat. Terus yang kedua, memahami hukum dan dalilnya. Yang ketiga, membedakan syarat wajib dan sah. Yang keempat, menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Yang kelima, mengetahui isi khutbah dan sunnah-sunnahnya. Jadi baiklah anak-anak. Jadi Bapak ingin menjelaskan tentang pengertian sholat Jumat terlebih dahulu ya. Jadi pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang wajib bagi laki-laki muslim, baligh, dan dilakukan berjamaah pada waktu zuhur. Jadi adapun hukum sholat Jumat adalah wajib berdasarkan Quran surat Al-Fatihah, Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, jadi yang berbunyi, apabila diseru untuk sholat Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, jadi dari hadis atau dari firman Allah ini menyuruh kita untuk melakukan
sholat Jumat wajib, bukan sunnah ya, wajib bagi laki-laki ya. Nah jadi jikalau di antara kalian tuh males sholat Jumat, itu tegur, nggak boleh karena berdosa. Nah jadi baiklah anak-anak, jikalau kita tadi sudah membahas tentang pengertian dan dalil hukumnya sholat Jumat, nah sekarang kita lanjut ke syarat wajib sholat Jumat. Nah ada beberapa syarat wajib yang artinya kalau ini tidak terpenuhi, maka seorang tadi tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah apa saja yang wajib terpenuhi? Mari kita perhatikan. Yang pertama itu ada Islam. Jadi jikalau non muslim atau Hindu atau Kristen itu tidak wajib dan tidak sah sholat Jumatnya. Yang kedua itu baligh. Anak kecil tidak diwajibkan meskipun boleh ikut sebagai pembelajaran. Yang ketiga laki-laki. Nah jadi jikalau perempuan tidak wajib sholat Jumat, akan tetapi mereka boleh ikut jika mau. Yang keempat berakal. Orang yang tidak waras atau hilang akal atau orang gila tidak dikenakan kewajiban untuk sholat Jumat. Yang kelima sehat. Orang yang sakit berat boleh tidak ikut sholat Jumat. Yang keenam merdeka. Dahulu kala budak tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang ketujuh menetap. Nah jadi orang yang sedang safar atau perjalanan jauh itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah jadi baiklah anak-anak, yang tadi adalah syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jikalau tidak terpenuhi syarat wajib sholat Jumat, maka tidak diwajibkan atas mereka untuk sholat Jumat. Nah jadi sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang syarat sahnya sholat Jumat. Jadi berbeda dari syarat wajib tadi. Syarat sah adalah syarat agar sholatnya dianggap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adapun syarat-syaratnya, yang pertama itu dilaksanakan berjamaah minimal menurut pendapat ulama nih ya, 40 orang laki-laki baligh. Yang kedua dilakukan di waktu zuhur, yaitu sejak tergelincirnya matahari sampai masuk waktu asar. Yang ketiga didahului 2 khutbah. Khutbah ini bukan sunnah, tapi bagian dari syarat sah sholat Jumat. Yang keempat dilaksanakan di wilayah pemukiman, yang artinya bukan di tempat terbuka tanpa komunitas tetap, kecuali kondisi darurat. Dalam artian dilaksanakan di masjid, itu ya. Nah jadi anak-anak, yang barusan Bapak sebutkan tadi itu adalah syarat sah atau diterima atau tidaknya sholat Jumat kita. Oke baiklah, jadi anak-anak, sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah Jumat. Nah jadi sekarang kita bahas rukun khutbah, yang artinya bagian yang wajib ada di dalam khutbah Jumat. Ada 5 rukun khutbah, yang itu yang pertama mengucapkan pujian kepada Allah. Hendaklah di setiap khutbah, misalnya alhamdulillah. Nah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap khutbah. Yang ketiga memberi wasiat takwa, yaitu mengajak jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat membaca minimal 1 ayat Al-Quran dalam satu khutbah. Yang kelima berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Nah jadi yang Bapak jelaskan barusan tadi itu ialah rukun-rukun khutbah. Jadi itu harus dilaksanakan, harus ada di dalam khutbah. Baiklah, kita lanjut ke sunnah sholat Jumat ya. Nah baiklah anak-anak, jadi selanjutnya
kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat. Jadi selain yang wajib, ada beberapa hal yang disunnahkan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama itu mandi Jumat. Nah, Bambang mandi nggak setiap sholat Jumat? Enggak. Iya, mandilah harus Bambang. Jangan nggak mandi ya. Nanti tercium oleh orang sebelah pas kita sholat, bau, malah berdosa. Oke, lanjut kita yang kedua, memakai pakaian bersih dan rapi. Jadi memakai pakaian yang bersih dan rapi, memakai jubah, memakai sarung, memakai baju kokoh, memakai peci, itu ya Bambang. Ya, yang ketiga, memakai wangian. Jadi harus wangi, harus bersih, rapi. Kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berangkat lebih awal ke masjid. Nah, jadi buat kalian-kalian nih yang berangkat ke masjid, yang nak nunggu khutbah kedua, itu berangkatlah lebih awal ke masjid karena pahalanya itu sangat besar ya. Dan yang terakhir, sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Nah, pastilah anak-anak ngelihat, yang cowok-cowok ya terutama yang sholat Jumat ya, pastilah ngelihat ketika ada bapak-bapak atau ketika ada kakak-kakak yang masuk ke dalam masjid, itu mereka langsung sholat. Kenapa? Ya karena mereka melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan bapak pernah dengar di ceramah-ceramah itu, malahan sholat tahiyatul masjid itu ketika hari Jumat itu malah sangat dianjurkan ya. Jadi kalian juga harus belajar dan harus dipraktekkan ya. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu keragaman praktik sholat Jumat. Nah, jadi anak-anak, dalam masyarakat pelaksanaan sholat Jumat bisa berbeda-beda tergantung kebudayaan lokal, bahasa khutbah, atau bahkan model masjidnya. Tapi Islam mengajarkan kita untuk bersikap tasahmu, toleransi, selama praktik itu masih dalam batas syariat. Contohnya ini, di sebagian daerah khutbah memakai bahasa daerah lebih dulu sebelum Arab. Di tempat lain ada iringan rebana sebelum khutbah. Nah, jadi kita harus bisa menghargai perbedaan ini sebagai bagian dari keindahan Islam. Karena Islam itu sangat indah. Islam itu sangat indah, guys. Oke anak-anak ya. Oke, alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar banyak hari ini tentang sholat Jumat. Jadi sebagai tugas, silakan buat rangkuman dengan mencatat. Yang pertama, pengertian sholat Jumat. Yang kedua, syarat wajib dan sah sholat Jumat. Yang ketiga, rukun-rukun khutbah Jumat. Yang keempat, sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat. Dan yang terakhir, keragaman praktik sholat Jumat. Itu diringkas saja ya anak-anak. Nanti dikumpulkan di meja bapak ya. Nah, jadi juga anak-anak jangan lupa juga jadikan sholat Jumat ini sebagai kebiasaan, karena ini adalah tanda keimanan dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi marilah kita sebelum tutup pembelajaran hari ini dengan kafaratul majelis, Bapak ingin memberi nasihat sedikit kepada kalian, sedikit saja, tidak banyak-banyak. Sholatlah tepat waktu, maka Allah akan menepati janji-janjinya. Oke, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.